Baik teman-teman, salam rahayu kembali di channel kita Saluku Tunggal. Kali ini kita berada di tempat yang agung ini pada sore hari. Saya ditemani oleh Bopo Budi. Bopo Budi ini fenomenal sekali teman-teman. Nah, rahayu Bopo Budi. Ngeten Bopo Budi. Rencang-rencang niku terutama generasi milenial itu sampai sekarang mengalami sebuah keterputusan energi dengan leluhur. Lah, banyak teman-teman yang derek pirsa Bopo Budi terkait dengan guru sejati. Sejatosi guru sejati niku punapa? Waduh, guru sejati niku terus pundi nggih? Menapa guru saking dulur 4-5 pacar napa terus pundi? Ngoten nggih, Bu. Nggih, soalnya kan mengke saged medal ki ambak. Cahyanipun. Nggih, werni sing cemeng napa sing abrit, kuning napa pethak. Petak. Makanya sing medal cemeng lebih baik dibatalkan. Oh, ngoten, Bu. Amargi punapa, Bu? Egone dhuwur semua. Oh, nggih. Kuatir kelintu ngamukan. Kalih me Sampai abrit. sing abrit. Abrit nggih, abrit. Oh, nggih. Nah, makanya biasanya ritual ini medal cemeng napa abrit nu lebih baik dibatalkan. Lebih baik dibatalkan Nggih. proses spiritual. Gedunggur kan nggih, tutup. Nggih. Soalnya makanya bahaya. Nggih. Ya, Nah, nek sedulur 4-5 pancer apakah bisa wujud niku? bisa. Nggih. Nah, mungkin nek pengen semer umpami rawuh ngoten Nggih. nggih siap wedak napa-napa. Bedak niku, Bu. Nggih. Ditulisna ngoten. Iki teng mriki kan pun nulis. Hmm. Jadi kita yang dulitkan bedak itu Iya, ke terus beliau. beliau terus mriki awak dhewe pun Awak dewi pun tembus nih, Bopo. tembus. Luar biasa. Ini ilmu yang belum diketahui oleh teman-teman, Bopo. Nah niku Bopo lakune ini pun pripun. lakune nggih. Rumiyin kula nggih pati geni 3 hari 3 malam niku Puasa ini, Bopo. teng kamar kendal. Oh, jadi pati geni di dalam ruangan, Nggih, di dalam rumah lah. dalam rumah selama 3 hari, Bopo. 3 hari kalau sudah bisa nembus ya termasuk lancar. Biasanya 1 minggu baru. Harusnya 1 minggu. 1 minggu. Paling Bopo. sedikit nih. Paling minimal itu 1 minggu laku. Tapi dalam dereng nate nyobi nek 1 minggu. Oh, nak nembe yang 3 hari niku, Bopo. Soalnya nek 1 minggu nek mboten teng dhuwur gunung nggih mboten saged. Oh, nggih. Mungkin nek teng griya nggih kompor kecah mati mboten muru. Saestu. Nggih. Soalnya bane kan panas. Nggih. Nah, terus mambu tangki-tangki goreng-goreng iwak asin niku pun mboten anu sae aroma ngoten. Aroma Nggih. waktu matangnya niku, Bopo. Nggih. Ketika orang yang Yang- berpuasa laku pati geni. Nggih. Hmm. Terus nanti anak atau cucu goda ya sudah batal Itu efek dari itu ya, Bopo, kekuatan energi yang yang keluar. Nanti dulur pawat 5 pancer itu ya bisa tahu itu namanya jati diri dari roh suci. diri dari roh suci. Nggih. Soalnya kan di dalam badan wadak itu kan ada zat hidup. Di dalam tubuh kita Ya, itu ada zat hidup. yang maha suci ya. Suci. Nah, zat hidup itu ya ada yang menghidupi dan ada yang dihidupi. Makanya kalau umpama orang nggak bisa meninggal terus disuargakan itu bisa keluar sinar, Wujud itu, Bopo. wujud sinar jelas gitu, meluncur ke atas. Jagat Dewa Batara. Asli. Kula lak sering kok ngoten nangken tiyang rumah enake mboten keluarga kula nggih mboten purun. Nggih. Pami
posisine tasik dosa napa boten purun. Mboten burung. Nggih, nggih, Bapak. Ya ale kula nggih setunggal nggih isin. Ping kalih rumiyin bapak kula nggih ngamuk-ngamuk. Amargi Sering nulungi tiyang ngoten niku. Ya kula kas gangsal di Surabaya kan sering nulungi tiyang. nulungi tiyang ingkang pejaine Anu sing angel. tiyang sing ngisi damel tiyang sing tenun ngoten. Bapak kula kok nggih semerep. Padahal bapak kula Nganjuk, kula Surabaya. Nggih, nggih. Kok saged Nah, mireng ngoten niku nggih dawuh paling. Nek mboten dawuh mboten mungkin nggih. ngestokaken nggih. Malah kula dicaci maki. Terus no, umur 70 mangap-mangap kamu meninggal megar. Saya itu Mas. Kejadian beneran. Nah, terus kula nggih mboten nulung-nulungi ya. Gini enten kepepet seperti Membutuhkan niku Bapak. seperti dari Gunung Lawu, dari puncak. Tidak bisa jalan, dirangkul sama Mbak Tongkat itu. Saya ketahuan di pos 1 itu. Saya tanya, kenapa? Gak tahu Mbah, pokoknya di Sendang Derajat itu kaki saya seperti ada yang dulik. Tahu-tahu sudah nggak bisa apa. Waktu di puncak ini, puncak Di Sendang Derajat. Sendang Derajat. Langsung kelimpruk itu nggak bisa gerak. Kenapa ngoten niku Bapak? Nah, terus saya tanyain, kenapa itu? Ya, dia cerita ada yang megang itu kakinya. Jadi dari alam gaib gitu. Terus saya tanyain lagi, kamu punya Kemampuan. batin apa? Unek-unek apa kalau mau naik ke Lawu itu? Katanya nanti kalau sudah di puncak mandi langsung tidur. Cuma gitu tok loh. Tujuannya Nah, kok bisa kejadian gitu. Itu loh, saya sendiri heran. Terus saya tanyain, nah orang Blitar ada 8 orang ini kok bodoh semua, saya bilang gitu. Artinya mereka tidak tahu tata krama ngoten Bapak. Ya tidak bisa mengobati itu kakinya itu. Terus akhirnya saya suruh duduk. Duduk sini, batu. Dari 7 orang. Enggak, satu yang yang ini. Kaki yang saya pegang, saya ginikan ya enggak tarik nafas ya enggak apa-apa. Saya bilang sembuh, langsung sembuh. Itu di atas gunung. Sudah di pos 1. Sudah di pos 1. Jadi Gunung Lawu. pos 5 sampai 1 itu kan minum kopi. Keluar dari warung itu kok ada yang dirangkul kan. Saya juga heran. Terus di Indrokilo ya gitu. Mas Tono, namanya. Kenal Mas Tono apa enggak? Porong itu. Iya gitu. Tanya Waktu naik di Gunung Indrokilo ada kejadian apa? Iya, ya turun, waktu turun. Oh, waktu turun. Kepreset di cor-coran itu. Itu nggak bisa bangun. Langsung duduk gitu. Lempoh. Dari kakinya bujur. Gak bisa ngadeg Mas. Terus kalau benakno kali iku bathok Nggih. kula jeblek waras. Pangane kula tarik. Iya, berdiri langsung jalan. Jagat dulu Bapak. Katanya ya kok nyeri Pak Budi. Ya jelas nyeri toh wong barang uratnya ketarik. Iya, dari efek psikologisnya begitu Bapak. Dan nanti kalau dari bawah beli balsem aku. Jadi setelah gaibnya keluar itu masih merasakan Iya. sakit. Jadi saya sendiri juga heran Mas Ari. Saya dulu kok bisa gitu. Nggih. Maksud saya kan nggak merasa bisa, tapi kok nyatanya kok sembuh. Padahal Bopo nggak pernah merasa Nggak. sebagai orang Iya, bisa. saya nggak bisa, tapi kok nyatanya kok bisa. Jadi saya itu kadang-kadang heran sendiri. Gitu. Bertanya-tanya sebenarnya ada apa sebenarnya. Tanya sendiri ya. Kanugrahan kemungkinan. Nggak tahu mungkin.
telu Itu sampai di situ loh sampai saya pireng. geleng-geleng kepala itu. Nggih. Nah, terus kadang-kadang itu ada orang nggak bisa meninggal, sudah di Yasin tahlil, Tetep aja. kiainya bilang 2 hari lagi. Hmm. Terus saya datang itu di telinga itu ada bisikan. Ada bisikan bilang gini, suruh Jadi, nyekar di kopi. Wes yo. makam itu, bilang gini, Pak, Bu, anak mujaan. Bilang. Terus ya, saya suruh beli kembang ini, Iya. beli kembang. Terus suaminya saya suruh mandi keramas. Ini baratu kok atusnya. Belum buka. Nek gak gelem ya wis aku. Mandi keramas, anaknya saya suruh beli kembang. Nanti anaknya saya bilang gini, kok naik nang makam munio Mbah Nang Mbah Dok anak mujaan. Lah bapak ayo kula warah ngeten. Pak, Mbok, anak mujaan. Pulang dari makam itu loh. Cuci kaki. Keluar dari jeding itu. Langsung meninggal. Jagat ya, Pak. Nah, saya itu juga heran itu Mas saya. Gumun. Itu spontan apa Bu? Nah, spontan nak bisikan. Spontan. Nggih, bisikan spontan. Nggih. Bopo, ciri-ciri orang kesantet itu seperti apa Bopo? Ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya ya biasanya kalau mau maghrib kumat. Nggih. Terus ngadepi jam 12 malam mesti kumat. Oh, setiap di jam tertentu. Iya, jam tertentu. Surup itu jam 6, terus jam 12. Ya mau adzan itu loh Mas Haril. Nggih. Nah, nanti kalau masuk rumah seperti Mas Haril mungkin bisa merasakan. Melangkah pintu itu bisa dirasakan. Sini. Oh, ngorok. Itu artinya ada energi Ada, ya. yang mau masuk. Ada yang nggak baik di dalam rumah itu loh. Oh, nggih. Menjingin anu jenengan cobi. Cara mengatasinya bagaimana Bopo? Nggih Wontoro Rahayu, pengleburan dosa, Rajah Kala Cokro. Jagat Dewa. 3 mantra itu ampuh. Wah. Rajah Kala Cokro itu kadang-kadang baru 3 kali aja. Pas. Hebat. Belum sampai 7 Bopo. Belum. Nah kalau nanti dibuat orang gitu ya, minta tolong Ibu Ratu, Ibu Ratu Ayu Kidul. Sembah sungkem ya Bopo. terus Sang Hyang Bathara semuanya. Sang Hyang Bathara Sangka. Oh iya ya. Karena Toro Kolo itu cucunya Sang Hyang Ismoyo ya Bopo. Ya saya sendiri juga heran dulu itu. Datang Mas Arief, keretanya lu datang di sebelah rumah itu, kerimping. Ibu Ratu itu. Kerimping. Itu pada saat Bopo melakukan ritual. Semedi, kerincing. Ya nanti yang sakit itu katanya dia loh, Nggih. di rumah no, terus diusap ngeten sampai sikil. Paras. Tapi ya pisang rojo, bumbu kinang, kembang. Pirantinya. mau titik mau. Ya, nanti kalau sembuh, sama keluarganya berapa? 3. Dadar nduk di bawah 3, tutup 3, dadar rojo kali. Tapi gak oleh ditunggoni, nek bar disuguhno tinggal. Jadi sak omahe gak oleh nunggoni. Enggak boleh nunggoki piranti. Ini sikek kamar khusus gak apa-apa. Oh, ngoten. Itu untuk Karahayon ya. Nggih, kerayon yang Supaya keluarganya tidak itu. diganggu oleh makhluk-makhluk Tapi seperti sebangsanya Bathara Kala lah. kalau kena Ibu Ratu sudah nggak berani. Oh. Nah dia yang diperintah paling tingkatannya danyang, di bawah danyang. Nah nek ratu ini sing dugi, apa mboten amblas. Nggih. Itu di atasnya Danyang. Wah, ya atasnya itu gubernur, Nggih. yang lurah itu danyang. Oh,
Oh, kalau lurah tingkatan Nah, dapurnya. ada camat, ada bupati, ada wali Wali kota, kota. ada gubernur. Nggih, nggih, nggih. Itu kalau di dunia. Kalau di alam Spiritual. lain Iya. seperti Allah paribasannya. Heeh. Nah, orang-orang itu kalau nyebutkan hanya Allah tok. Leluhur kan tidak disebut. Mana bisa nyampe? Nah, Ya, padahal Allah itu tidak ngurusi manusia-manusia seperti kita ini. siap. Nah, Allah kan juga punya Zat malaikat, malaikat. nabi, wali, sunan wali, belum jin, setan. Gentayangan. Itu yang ngambil orang itu biasanya medon, pocong. Pocong kalau masuk rumah mesti meninggal yang punya rumah. Oh iya, Bowo. Masuk pagar rumah itu pintu dibuka masuk Itu pasti Pasti. ada orang rumah yang meninggal. meninggal. Cara menghentikannya bagaimana, Bowo? Ya enggak bisa toh. Kalau memang belum waktunya ya enggak masuk. Soalnya Bapak Surani dulu ya cerita sama saya. Nggih. Niku adik Mbok Binatun Edis. Nggih, nggih. Dia kan nggak bisa jalan. Terus disuruh nyamperi teman-temannya minum itu. Ada orang 8 yang disamperi. Terus orang-orang itu disuruh lewat di jembatan itu. Wat itu loh Mas Hari. Oh iya ya. Apa? Ya, Wotnya. ya jembatan buat nyabrang kali. Biasanya ada wot rubuh Nah, buat nah jembatan. itu yang 8 itu jatuh kali semua. Terus gilirannya dia bilang gini, saya itu loh, berdiri aja nggak bisa, kok disuruh jalan itu gimana? Ya udah kamu pulang aja, banyak yang open-openanmu banyak itu. Karena ya nggak beres. Terus akhirnya titik kan akeh open-openane Mas Arif. Terus dia itu mulai melek ini lho Mas Arif. Nggih. Wis dibungkus arep budal. Sudah mau berangkat. Taksi. Dewi iki ya urip sampai saiki. Orang Jetis itu. Oh, orang Jetis. Gang lebar. Gang lebar. Kulone Wonokromo. Nggih. Kulone pasar apa. Pasar. Mburine RSI. Nah, Bopo, bisa nyembuhin orang dengan tiba-tiba. Bopo tidak merasa itu. Apakah Bopo punya laku-laku kiat spiritual? Nah, sebetulnya ya nggak punya Mas Arif. Cuma ya Pesennya sering-sering tirakat itu. tirakat. Jadi ada Prihatin. isinya ya, biasa yoninya. Itu berarti secara otomatis guru sejati kita muncul ya, Bopo? Sudah bantu. Hanya ingin ketemu guru sejati itu gak repotan. Oh, nggih. Ini agak bondone cuma 100 ya. Bondone ingin ketemu guru sejati. Disat. Wetenge ditus. Oh, jaget. Keringete disat, wetenge ditus. Ini kadang kula ini Nggih, nggih. garing. Rumiyin kula 99 bobot. 78. Towak bir tiap hari. Masuk. Oh, Masuk. yang bikin gendut itu, Bopo. Terus terakhir Jack Daniels, Red Label, Long Island. Cipas, Oh. Johnny. Temenan Mas. Arah ya sing ori ning gone permarketan. Eling-eling kan ya nggak beli loh. Temanku yang satunya membuat solar. Jadi Bopo kalau mau ke tingkatan spiritual yang tinggi harus 100 tadi ya. Tetap harganya, ritualnya Keringete disat, keringet itu. wetenge disat, keringete ditus. Keringet itu. Oh, iya. 100. Itu ya seperti Kalau enggak itu enggak bisa Bopo ya. ya enggak bisa loh. Kecuali kalau ada turunan terah-terah dari Leluhurnya. leluhur darah biru apa Oh, nah. Brawijaya niku pun mboten nate poso.
Kados Jokowi napa niku mboten poso. Iya, Bopo. Untuk mencapai titik Sudah ada bagiannya gitu loh Mas Ari. sudah ada mendarah daging. Kadang-kadang ya didatangi orang tuanya, omnya, apa-apa. Dia ya repot lah pokoknya kalau ingin gitu. Sekarang seperti saya itu. Bopo, untuk pesan bagi anak muda harusnya apa Bopo untuk supaya bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya, itu pesan-pesan Bopo untuk anak muda Dan zaman ya sekarang. itu cuma satu, pangucap harus dijaga. Pisan. 2, pangondo. Oke. 3, pandulu. Panjulu niku Pandulu oh ingatan. terus pangroso. Tutok. Syaratnya itu Bopo ya, untuk mencapai titik spiritual yang sejati harus benar-benar dijaga 4 itu. Ya, soalnya sing sering keperutut itu pangucap. Pangucap ini nggih. Ngrasani ora. Perasaan pangucap wis bener, tapi jiku bener. Betul Mas. Leres. Ngono ki apa jangan itu. Nah, nek cara Islam nih, Nggih. sirullah, Sifatullah datullah, sifatullah. Sejatine ki aku iki sapa? Satriya panguwasa. Nek cara Islam. Ini Islam bisa sakit, Buddha bisa sakit. Kula malang melintang Mas Aril, sampai ilmu Banten apa kula pendet lho ri. Jakarta. Ngeten mboten tedas biyen. tebas nih menurut aku. Tapi cuma ya Saya Mas ya. enten kuncine. Umpami tarung awak dhewe lali ngunci, Ya jenengan buka Pane jebol. Pane ku sing kosong Mas ya. Ngoten Mas Aril. Melek kata turu era Makane jam 6 jam 7. kula anak lahir 81 kula buat. Terus nglampahi ilmu niki namung 3 tahun tok. Aku sing turu lampah niku. Ilmu kebal. Kebal. Bar ngoten kula buat. Untuk kepingin tahu saja Nah, Godho ini gede Mas. Melampah enak-enak nih senggol wong das. seolah-olah menantang. Nah, olah-olah gudai banyak. Tapi mending jangan ya, Bu. Nah, mending terus saya tahu Indro Kilo itu dari anak Dungtaruan baru. Namanya Kusnadi. Persis kula larene. Wong kula nek melampah dikira kembar. Terus akhirnya Kusnadi ini cerita-cerita nek aku ki agamaku Buddha. Buddha po. Delok nek agamamu Buddha piye nek caran semeti kula ngoten. Oh ilahi. Kok sami kalih kula. Ada kecocokan. Nggih, wis kula nggih wong ilahi. Wong kula tahun 65 ampun semeti teng Surabaya. Mbah kula pendetane Surabaya rumiyin. Nah terus bareng ngoten kula disari teng kene Indro Kilong niku. Kula dikengen poso niku mutih nuping 7. Mantra rahayu, mantra pengleburan ping 7. Terus kula tambahi pati geni 3 hari 3 malam. Cahya Buddha. Oh, namanya Cahyo Buddha. Enten teng Bedo. Kajiannya ini. Teng Bedo enten. Sing 3 hari 3 malam niku. Nggih, leres. Dados mangke sinare Buddha niku medal. Niku ngebleng. Nggih, pokoke mboten medal. Jadi nek nang ndi ya Kula mundhut Cahya Buddha niku tarung kalih jin. gurune apa Google Map. Rambutnya sak menten, jenggote sak menten. Kula niki tarung praosen kula 2 hari 2 malam iki gak enek sing kalah karo sing. Tarung 2 hari 2 malam dengan jin. Terus akhirnya saya ambil keris tak sikat ngene. Bos. Ngeten tok gak kena kerisnya tiba teng lemah. Napak dodo kula niku muni mak
gede yang aduh aku kalah aku. Langsung itu Sengkleh itu. keder. Keder. Nggih, awakne keder uyak. Terus kula ngeten waduh. Iki nek tak go ning dokter jelas gak mari. Iya. Kula langsung mutih. Sing jamane kan era Mutih nangsal 4 hari dugi. Madel. nggih lah kan dia Sing ngeten tok ngene. Sukem. Nggih, puntene sing kathah. Hmm. Ya piye seliramu iki? Arep tak elok kok aku mbok musuh. Hmm. Nggih sendika dawuh nek badhe nderek. Wih awakku merinding cerita iki. Nggih. Dados keris sampeyan. Jadel Batur. Keris persis gadane Pak Karno. Ku tongkat komando bukan. Mboten. Cacing kanil. Nggih, keris sampeyan. Nderek kula. Kane kula ki ambak niku nggih. Nggih. Bener ketoke mendut tapi nyatane nggih saged. Nggih sembon. Nah, kula niku nggih gumun. Padahal bapak sendiri ndak merasa. Ya, ndak merasa aku iki harus nulungi kae gak. Nggih, nggih. Mangkane Pak Bambang sing sedo wingi. Nggih. Kali kula kan benci setengah mati to. Nggih. Budi kuwi apa pupuk bawang. Pak Legino nggih ngamuk. kata sing Lah sampean kok ngarani Pak Budi turuk pupuk bawang iki piye ceritane? kepengin ning situ Pak Legino mendet kertas. sampean dek iku sungkan Kertas diktikan saking Romo Resi. kan gak tahu datang Iki lho, Riwayatnya bapak Budi. Pak Budi ku sukses semedi dhisik Pak Budi mbek aku. Padahal Pak Legino enten 6 tahun belajar semedi. Lah kula nembe sumpah langsung sukses. Sumpahnya ngiteng Indro Kilo. Istimewa ya bapak. Sumpahnya di Indro Kilo. 86. Kali Bu ini nggih 86 pun munggah. Ngantos sakniki. Kali uti mawon. Nggih, rumiyin pertama nggih bapak kula jaki. Ini pertama belanja jari niku 6. Anak lagi kelas gangsal SD. Selop, beskap, teng pasar turi kan nenten to. Nggih. Terus kula munggah kali bapak kula niku peh. Seneng kula bapak kula purun munggah. Nang bapak niku mulai tapi dek iku pengen 60 pun munggah lho Mas. Bapak orang Jawa kadang nang omah ke Indro Kilo itu bisa diwedar Popo. Itu makna Indro Kilo bagi orang Jawa itu apa? Nah, Indro Kilo itu kan pertapanya Raden Arjuna. Mudanya Raden Arjuna, tuane Begawan Cintorogo, tua malih Begawan Ciptoning. Nah niku sing atus rabi kalih bidodari niku sing tenginggil niku Ibu Suprabawati to. Oh nggih, Ibu Suprabawati. Niku sing Bidadari niku, bidodari. Niki sing rabi nggih. Yang Torogo. Cuma sing rabi niku Sukmane. Oh ngaten. Ragane ditekek pertapane Indro Kilo. Terus konangan Bathara Wisnu, ngoten Mas Pandu. Mboten Joko Tarub terus rabi anu mboten. Nggih. Jadi enggak berhubungan yang intim gitu. Ini kuwi sanepan. Sanepan. Mboten ngertos nek mboten tiyang Jawa mboten ngertos. Nggih. Ini Di hari-hari napa Bapak ke Indro Kilo itu? lha rumiyin kula ki ambak terus Sak krentek ya. nggih. Lah wong pun ambyar gara-gara dipecat sedaya kali Romo Resi. Kap semanten atur dalem umpami wonten kirang tanduke dalem nyuwun agung Samudra Mangsa. Rahayu. Rahayu Mas Saril matur suwun sanget.